kalau kita mau dikit satu napas dimulai dari ayat kelima lanjutannya sampai ke ayat ke-7 seperti itu ya. Nah ayat kelima akhirnya huruf nunnya itu posisinya di doma gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Di depannya yang awalnya kita baca ihdina, maka ketika kita wasal alifnya dilebur, dihilangkan, maka huruf nunnya langsung matiin huruf ha, maka bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Nasta'inu iya. Jangan sampai ketika kita membaca wasal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas sirat, enggak begitu kalau kita wasal ya. Jadi nunnya di doma gitu. Atau begini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas, nah itu tidak benar juga gitu. Walaupun artinya ihdinas gitu, itu tetap salah. Karena kalau kita wasol mah ayat kelima ke ayat ke-6 itu ada di kata ihdina itu alifnya dilebur gitu. Anggap saja alifnya tidak ada, maka bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim ya. Akhirnya sama. Kalau kita baca waqaf mad alif disukun, kalau kita baca wasal maka itu dikembalikan kepada mad asli yang panjangnya 2 harokah gitu. Ya. Baik. Saya ulang dari ayat 5 sampai 7. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Ketika kita membaca waladdallin itu panjangkan dulu dotnya baru kita tasdid huruf lam. Masih ingat nama-namanya? Mad apa nih? Tahu tajwidnya? Mad apa? Mad asli bertemu dengan huruf bertasdid. Ya. Mad asli apabila bertemu dengan huruf bertasdid maka itu disebut mad lazim mustaqal ilmi. Cara membacanya panjangkan dulu kemudian baru tasdid. Wairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi ingat tasdidnya jangan ditahan, jangan digunakan, jangan sampai waladdallin, jangan ya, tapi waladdallin langsung ya. Itu cara mentasdidkan yang melazim musaqal ilmi ya. Nah, berbicara tentang mad lazim musaqal ilmi bukan hanya saja terdapat di dalam surat Al-Fatihah ya, ada di surat lain. Maka kadang-kadang saya sedikit heran sama imam-imam yang biasa membaca surat Ad-Duha ya. Surat Ad-Duha itu ada ayat yang bunyinya wa wajadaka dhallan fahada. Jadi sama dengan ini waladdallin, panjangkan dulu baru pasti. Nah, rata-rata ketika membaca dot dalam huruf dalam kalimat waladdallin itu dotnya panjang, tasdid kena, mad lazim musaqal ilminya kena. Tapi aneh ketika membaca surat Ad-Duha malah asal saja wa wajadaka dhallan, kurang jadinya panjang gitu, kurang daripada 5 harokah.
dibuat 5 harokat dulu baru tasdid itu ya. Dan bahkan di dalam surat Al-Baqarah itu ya ada ayat yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Sama. Bahkan ada yang min dabbah, sama hukumnya sama itu. Awalnya mad asli 2 harokat, gara-gara ketemu huruf yang bertasdid maka berubah menjadi 5 harokat baru ditasdidkan. Itu yang disebut mad lazim mutlaqal ilmi ya. Jadi kalau kita baca surat Al-Fatihah membaca kalimat waladdallin yang dipanjangkan dulu 5 harokat baru tasdid, artinya di mad lazim mutlaqal ilmi kan. Maka ketika membaca surat yang lain pun apabila ketemu yang seperti itu harus disamakan gitu ya, disejajarkan. Kata terutama ad-duha lah yang sering dibaca dalam sholat itu ya, ad-duha itu. Kemudian ada mat-mat yang lain, tapi rata-rata dipukul rata aja itu 2 harokat. Coba perhatikan surat ad-duha, wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna. Itu panjang lagi ainnya tuh. Coba lihat, ada bendera nggak tak? Ada kan? Maka setiap ada bendera itu bedakan panjangnya dengan yang tidak ada benderanya. Wa wajadaka ailan fa'agna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Itu pun ada bendera lagi. Oke? Mad wajib apa mad jaiz itu posisinya? Wa ammas sa'ila itu mad wajib. Ya, mad asli bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat ya, dalam satu kalimat itu. Nah itu tolong ketika kita membaca surat ad-duha perhatikan mad-madnya. Lebih-lebih nih di surat Yasin pukul rata kadang-kadang 2 harokatnya ya. Surat Yasin kalau saya sering memperhatikannya kalau tahlilan. Padahal saya mimpin kadang-kadang mimpin tahlilan, yang mimpin ketinggalan melulu sama yang mimpin. Iya. Kenapa? Penyebabnya yang mimpin menerapkan tajwidnya, yang dipimpin main terabas, yang 5 harokat 2 harokat. Lewat jalan tol ini lewat jalan kaki. Iya. Gitu. Nah ini coba nanti ya, insya Allah nanti apa sih namanya? Kalau kita sudah terbiasa menerapkan tajwid dalam membaca Quran, insya Allah ketika ada kekurangan ngerasa salah sendiri, gitu. Yang sehingga walaupun udah dibaca diulang lagi, gitu. Karena terasa salah. Saya kalau tadarus begitu, tadarus Quran di bulan Ramadan atau di luar Ramadan pun, ketika ada yang kurang, oh tadi kurang, balik lagi, gitu. Karena ngerasa salah, gitu. Ngerasa salah. Sekalipun kesalahannya itu nggak fatal, artinya tidak salah jari gitu. Ya, baik. Itu sedikit penjelasan tentang bagaimana kita cara membaca surat Al-Fatihah ketika kita membacanya wasol ya. Dalam sholat tarawih, kalau memang nafas mampu apa ini memungkinkan, artinya tidak terjadi tanafus, tidak terjadi khawatir bakal nggak sampai, ya sebaiknya lah wasolnya jangan sampai 7 ayat diborong. Ujung-ujungnya apa? Bacanya cepet, ematnya nggak kena, makrotnya nggak kena, ya. Terus apalagi yang amin juga bukan amin ikhlas tuh banget kayak amin marah. Amin. Perhatikan di kampung-kampung masih banyak tuh, Lubuk, Bambu, di banyak itu. Serang gitu, Serang, Kulon lah.
Apalagi yang kejadian yang viral di video itu, Pak. 23 rakaat cuma 7 menit. Enggak ngerti kita itu. Satu bacaannya yang tartilnya hilang, kedua tumakninah dalam sholatnya hilang. Gitu. Maka ya yang wajar aja lah bacaannya gitu. Agak cepat boleh. Artinya dibaca murotal, itu namanya murotal. Agak bacaan cepat tuh murotal, tapi tidak secepat yang itu. Tahu-tahu le rukuk tumakninahnya hilang. Ya, sering terjadi bacaan cepatnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa itu? Yang amin begitu rata-rata kalau tarawih begitu. Coba deh perhatikan. Alhamdulillah di sini sih belum ada ya. Ada tapi nggak secepat itu gitu. Dan aminnya itu nggak begitu amat gitu, alhamdulillah. Tapi ada itu beberapa tempat itu ada yang begitu. Nah di kita mah jangan sampai terjadi seperti itu. Andai kan kita mau wasol, paling tidak nggak terlalu cepat seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih enak amin. Amin. Gitu. Amin itu alifnya panjang, bukan amin. Kalau amin maknanya udah beda lagi. Min doang, min. Nah, apalagi sampai mim doang. Ya. Nah, itu yang seperti itu aja hampir habisan kenapa jalan. Ya, maka coba usahakan kalau wasol yang kira-kira kita nggak sampai kehabisan gitu loh. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 3 kali nafas. Loh, ini 7 ayat 1 nafas kayak orang dulu kemana kali bingung kan? 7 kali nafas apa 7 ayat 1 kali nafas. Nah seperti itu ya Bapak. Itu cara kita mewasol. Andaikan kita mau baca wasol khususnya di dalam sholat sunnah tarawih atau pada saat kita sholat sunnah sendiri boleh, karena di sini tidak ada namanya waqaf lazim kecuali ada waqaf lazim yang ada waqafnya mim gitu. Sepanjang tidak ada waqaf lazim, kan ada nih seperti yang tandanya pola di ayat 5 itu boleh berhenti tapi sebaiknya wasal gitu atau bukan boleh waqaf boleh wasal tapi sebaiknya waqaf gitu ya. Sama yang itu yang lupa yang titik 3 itu. Yang Nah, titik 3 itu. Salah titik satu. 3 itu salah satunya. Ya. Jangan, itu kan nggak boleh di wasal gitu kan. Iya, titik 3 seperti apa ya dalam akhir surat Al-Baqarah. Dalikal kitab Wa'fu anna waghfir lana warhamna, itu titik 3 tuh. Enggak, bukan. Hah? Enggak. Yang titik 3 itu surat Al-Baqarah. Dalikal kitab la raiba fihi. Ya di situ ada, tapi akhir surat Al-Baqarah itu. Kalau yang itu enggak. Wa'fu anna. Kalau kata enggak. Dia Surat cuma akhir surat Al-Baqarah. iya. Enggak dia. Juz kedua.
Enggak. Hmm? Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya. Enggak ada deh, enggak ada tanda 3. Wa'fu anna bukan Iya. diri kayak pola ya di sini wakofnya ya. Iya, malah wakafnya di Qoblam. warhamna. Jaiz. Beda-beda ini. Di sini qoblam. Iya. Yang benar yang itu. Ya, qoblam Beda cetakan. Qoblam yaknida ya. Zalikal kitabula ya betul itu titik 3 ya. Dua. Terus kalau itu kan umumnya kalau yang sering dengar emang umumnya berulang di ayat 4 ya. Tapi kadang ada yang pakai kadang berhenti di ayat 6 ketika baca Al-Fatihah lagi tarawih di wasol sampai sampai Ya. 6. Mungkin kadang buat kesinian kali ini. Itu gimana? Bisa apa? Boleh-boleh saja. Kalau boleh alhamdulillah saya pakai. Boleh-boleh saja, tapi sebaiknya wakofnya di ayat 5. Kenapa? Ayat 6 itu udah beda ini. Artinya apa namanya? Bagiannya tuh udah beda. Jadi begini, surat Al-Fatihah dari 7 ayat itu ada sebagian untuk Allah, ada sebagian untuk Allah dan hamba, kemudian ada yang khusus buat hamba. Dari mana yang khusus untuk Allah? Dari ayat 1 sampai dengan ayat 4 itu khusus untuk Allah. Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha, yang Maha Pengasih Maha Penyayang siapa? Allah. Berarti itu untuk Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih Maha Penyayang itu Allah. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari kiamat atau hari pembalasan itu Allah. Jadi itu yang disebut bagian untuk Allah. Lalu mana yang bagian untuk Allah dan hamba? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Nah, menyembah yang disembah siapa? Berarti bagian untuk Allah. Kemudian nasta'in, yang ngasih pertolongannya memang Allah, tapi pertolongannya untuk hamba. Maka dikatakan ayat ini ya, ayat yang kelima ini ada untuk Allah dan ada untuk hamba gitu. Awalnya untuk Allah, ujungnya untuk hamba. Lalu dari ayat ke-6 sampai ayat ke-7 itu semuanya untuk hamba. Kenapa dikatakan demikian? Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Siapa yang minta? Hamba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ya kan? Siapa yang diberi nikmat? Hamba. Wairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang telah Kau murkai atau telah Kau sesatkan. Siapa yang dimurkai dan disesatkan? Hamba. Gitu. Ini keterangannya ada di hadis qudsi. Ya, bagian surat. Buat 3 itu makanya. Ya, pokoknya kembali ke pembahasan kita. Andai kita mau mewasal, ya, dari ayat 1 lafaz basmalah sampai ke maliki sampai ke ayat 4. Ya, boleh ayat keempat boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menyendiri, baru ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu pasnya kalau kita mau lihat bagian daripada pembagian yang sudah dijelaskan di dalam hadis qudsi tadi. Ada bagian untuk Allah, ada bagian untuk Allah dan hamba, ada bagian untuk hamba. Gitu.
gitu. Seperti itu. Ya, coba sekarang cara membaca mawasol mulai dari Pak Mahad, silakan. Tetap istiadanya dibaca, tapi jangan diwasol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, amin. Dikata Ar-Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, ayat yang ketiganya ditegesin tuh mim kasrohnya ya, mim kasrohnya jadi supaya nampak jelas gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Mimnya itu ya. Jadi tidak gampang atau tidak ngambang mimnya itu. Jelas mim kasroh ya, terdengar gitu. Ya, yang lain ya. Ya, seperti itu. Mimnya pokoknya yang jelas ketika Ar-Rahimi. Kalau nggak jelas, hilang kedengarannya. Dikhawatirkannya apa? Dikhawatirkannya ketemu orang yang nggak pernah ngaji begini langsung, ngajinya boleh dengar doang. Ya, itu bahaya. Dia hafal Fatihah, dia hafal surat An-Nasr, dia hafal surat Al-Ikhlas, ya. Tapi dia hafalnya boleh ngedengar, gitu. Maka ketika ngajarin ke anak-anaknya salah. Kenapa? Karena dia ngedengarnya salah, gitu. Salah di mana? Seperti ketika membaca surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ada padahal di situ suku, ya kan? Fathu. Kalau kita wafat, hanya kedengarannya cuma wal fath doang. Nah dia hafal, dia bagus. Gitu. Kalau wal fath doang hilang satu huruf, hanya tidak ada. Sementara kalau ayat itu, kalau ketika kita baca kurang satu huruf, maka maknanya sudah jelas berubah. Sama halnya dengan ketika kita membaca wasol, ya kan, surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu hilang satu huruf namanya, ya. Maka mimnya kasrohnya harus jelas, mim maliki yaumiddin, gitu. Dikhawatirkannya ada orang dengar kemudian dia hafal, dia ikutin bacaan tapi kita salah. Maka alhamdulillah, insya Allah kalau yang udah ngaji langsung begini, insya Allah nggak bakal salah dengar deh. Ya, insya Allah. Oke, yang lain. Oh iya, Nyoba. antum Ngamatin dulu itu. Iya, bisa dibaca. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil
Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Aku kan. kita kalau gantian itu apa ya? Kalau gantian itu Ini lagi wasal ke badan. Ya, kalau waswas begitu, kalau berhenti nggak apa-apa. berarti apa ya? Justru sebaiknya berhenti di sini. Ya tadi berarti jadi kagok. Ya. Tapi boleh belajar waswas, boleh saja. Boleh saja. Supaya hilang kagok itu pakai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas gitu. Boleh saja. Justru kita tahu praktek, kita tahu teori, tapi bisa juga praktek gitu. Gitu, bukan hanya teori saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Awas itu Nar-Rahman. Nunnya tasdid ya. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahman. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Yaumiddin tasdidnya dikenain. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lancarin nggak apa-apa, latihan. Jadi supaya kita nggak kagok. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mati, alifnya mati enggak? Hilang. Alifnya hilang. Kalau nggak kena malam ini nggak apa-apa, belajar di rumah. Nggak apa-apa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Harokat nasta'innya tetap kena 2 harokat. Jangan sampai kurang 2 harokat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, ada ya sukun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu. Nah, antum tadi mulai wasolnya dari ayat 2 ya. Boleh dari basmalah pun boleh. Cuman tidak alhamdulillah bunyinya milhamdulillah. Karena huruf mim di akhir ar-rahim di kalimat bismillahirrahmanirrahim itu dikasih alifnya. ya. Matiin huruf lam qamariyah, bukan alif ya, matiin lam qamariyah ya. Ya. Kalau lam qamariyah jelas lamnya dibaca. Beda halnya dengan lam samsiyah. Kalau lam samsiyah itu rata-rata, bukan rata-rata, tasdid. Ya, ada bertasdid di huruf berikutnya seperti kata ar-rahim. Ya. Ad-din dalam kata di kalimat yaumiddin Ar-Rahman. ya, itu lam samsiyah. Kalau lam qamariyah mah jelas. Makanya nih, kenapa diistilahkan, diibaratkannya ini dengan lam qamariyah dan lam samsiyah? Ya. Lam qamariyah apa makna qamar? Bulan. Bulan mah biar kata terang juga jelas kita ngelihatnya, benar? Iya kan? Maka lamnya jelas bunyinya sukun, ya kan? Beda halnya dengan lam samsiyah. Ada tapi sama, bahkan tidak dibaca. Apa makna samsiyah? Matahari terang tapi kelihatannya sama, kita nggak bisa kan? Benar nggak? Maka itu dikatakan lam samsiyah. Yaitu ada tapi disamakan. Siapa yang kuat melihat matahari ini?
Itu. Nah, jadi lam qamariyah jelas seperti ini, maka ketika kita wasol dari ayat 1 ke ayat 2 jelas lamnya bunyinya, lam sukunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ya. Mil. Coba antum belajar dari bismillah. Enggak sekuatnya aja, mau sampai ayat 2 juga enggak apa-apa, belajar mewasol dari ayat 1 ayat 2-nya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Awas tasdid rohnya itu awas dong. Bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mil. Alhamdulillah. Yang Pokoknya kita ngejanya mim lam mati kasroh mil gitu aja. Iya, mim lam mati kasroh mil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Yaumid. Ya, seperti itu ya. Jadi perlu diperhatikan lam qamariyahnya baca jelas, kemudian juga tasdid itu harus benar-benar ya, harus benar-benar nempel itu tasdidnya ya. Karena kalau nggak nempel tasdid itu dibaca samar saja, itu dikhawatirkannya berpengaruh terhadap makna, dan memang bisa berpengaruh terhadap makna. Seperti iyyaka, kalau kita baca iyyaka nggak ditasdidkan, itu robah maknanya. Gitu. Jadi yang bisa merubah makna ya dalam kita baca Quran itu, kesalahan kita baca Quran sehingga terjadi salah jari, itu bukan hanya makhraj, tasdid pun berpengaruh. Gitu, lebih makhraj. Seperti alhamdu dibaca alhamdu, saya udah beda maknanya. Ya. Bahkan emat ada yang berpengaruh. Emat, contoh emat tobihinya ya. Kata khotam yang khoknya tidak emat, artinya tidak panjang. Khotam maknanya apa kan? Apa? Khotam. Selesai kan? Khotamul Quran selesai pemungkas, ya kan? Rampung, itu kata khotam. Akhir, maka ketika kita mendoa untuk jadi akhir ayat yang bagus kan, ya apa namanya, husnul khotimah, akhir ayat yang bagus, ya kan? Maka khotam yang tanpa emat itu maknanya selesai, gitu, tamat, ya. Tapi kalau yang pakai emat, khotam, itu beda, gitu. Sama-sama kata khotam, bedanya di emat sama bukan emat ya. Yang tanpa emat maknanya selesai, yang pakai emat khotam, cincin, jauh. Nah, nanti bacaan Fatihah udah ada yang dapat belum video tentang penjelasan baca kesalahan surat Fatihah? Udah ada. Tentang kesalahannya, yang sehingga merubah makna kan? Ya, alhamdulillah. Nanti bagiin. Iya, nanti saya kirim. Bagiin, gitu. Ya, nanti malam ini boleh disetel kan? Biar tahu nanti pas di akhir ya. Di laptop Supaya- tadi. Di laptop. Oh, di laptop, belum di ini ke situ. Ya, baik, saya masih sibuk nyimpen kayak kalau minta hapus. Ya. Kesalahan dalam surat Al-Fatihah yang fatal, yang sehingga maknanya berubah semua. Gitu. Ya. Oke, lanjut dulu baca. Nggak kuat. Oke, kalau memang nggak kuat tidak boleh diwasol. Sekarang baca ayat per ayat saja, dan memang belum pernah ya. Iya, belum. Baru malam ini kan. Sekarang baca ayat per ayat saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Tentang panjang pendeknya kan. Walaupun iramanya seperti itu, kalau panjang pendeknya benar, enak kan dengarnya, tetap enak kan. Tapi kalau panjang pendeknya ada yang salah saja, sekalipun ada iramanya, ada nagongnya, tetap falas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di mana kesalahannya? Dalnya panjang. Ada yang makanya begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enak-enak irama itu mana-mana. Enggak memperhatikan mat. Tapi ini pas matnya gitu loh. Walaupun iramanya tidak ada, itu istilahnya nagongnya itu enggak ada. Nah, itulah Quran, teman. Tanpa irama yang bagus, yang ada cekak-cekok, tapi kalau memang ematnya benar, tetap enak kedengarannya, gitu. Ya, itulah Al-Quran. Oke, untuk huruf, perhatikan huruf shad, ya, shad sama ba. Ihdinas si, jangan bau si. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal, jangan sampai ihdinas si. Kalau ihdinas si itu artinya si. Itulah yang disebut salah makhraj namanya. Ya. Sama ba, wala ba. Ya, wala ba. Jadi bukan do. Ya. Do sama ba beda. Ya. Wala ba. Ya, wala dolin. Ada yang walad dolin, itu salah. Walad do malah dia rendah, cuma bunyinya mo doang. Ya, jadi bon. Oke, Pak Marsad. Udah ya. Wah, ini kiai. Kalau nggak kuat, Pak, cukup 2 ayat, atau memang 2 ayat tidak kuat pun sebaiknya 1 ayat aja, karena memang yang sempurnanya 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ya. Jadi kalau napas tidak memungkinkan, maka tidak diperkenankan untuk wasal, ya. Maka boleh ayat per ayat saja. Bahkan di ayat yang terakhir nih, Pak. Di ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim, di situ ada wakaf ya. Sebenarnya nggak boleh tuh wakaf di situ, ya kan? Harusnya langsung. Tapi kalau memang napas tidak memungkinkan, ketimbang nantinya terjadi tanafus, nyolong napas, maka boleh. Tidak diperkenankan itu posisi kita napasnya kuat sampai itu tidak diperkenankan untuk wakaf. Contoh, kita napasnya kuat nih ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, wakaf di situ. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
kalau kita nafas manusia kan nggak sama ya. Ada yang panjang, orang kayak orang internasional di Muhammad Setan itu. Ada orang mungkin mubarak. Tapi ada yang memang pendek banget gitu. Oleh karena itu menerapkan tajwid ini, menerapkan aturan-aturan cara membaca Al-Quran dengan baik yang benar, termasuk mengatur nafasnya. Ya kalau memang nggak sadar mah ya, mau bilang apa gitu loh. Dan makanya daripada terjadi tanafus maka diperkenankan wakaf di situ. Ya, jadi kalau bapak nih nggak sampai nih ayat terakhir nih karena nafasnya umpama memang nggak kuat ya, jangan ke bapak model saya itu udah nggak kuat pak, jujur aja, nafasnya udah ampeng. Jadi wakaf. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, boleh wakaf enggak apa-apa. Ketimbang begini, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim maghdubi, itu namanya nyolong nafas itu yang tidak diperkenankan gitu. Maka sebaiknya kalau kita memang nggak kuat boleh wakaf di situ ya. Ada boleh aslinya pura-pura asli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, irama ada, makhrajnya kena, tajwidnya kena ya. Pas bagus. Lebih nikmat calon imam Ini. amin ya. Mudah calon hafid juga ini beliau. Ya, untuk ayat yang terakhir deh, kalau memang kita kira-kira nggak sampai wakaf di ayat ke-6 ya, daripada kita wakaf di alaihim ya, boleh wakaf di ayat ke-6 saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ya. Karena mungkin posisi duduk sama posisi berdiri itu kadang-kadang sama. Kalau duduk memang enggak gitu, apalagi perut yang bulat ya. Tapi saya yakin model beliau satu masih muda ya, masih bisa ngolah nafas, masih bisa ngelatih. Model kita mau dilatih kayak apa juga bukannya lebih, ini malah kurang gitu. Kalau model dia masih bisa berlatih, masih bisa ngolah nafasnya masih bisa. Tekniknya ada kan, udah pernah belajar tekniknya. Kalau kita supaya kira-kira ini sampai nggak tekniknya belum. Tarik nafas dulu, agak tahan sedikit gitu ya. Gini nih nafas ini, jangan langsung baca, ditahan sedikit gitu. Itu teknik supaya kita mau nyampe. Coba gini, bapak nggak pakai teknik sama pakai teknik beda. Tadi yang sudah bapak juga nggak pakai teknik, tapi kalau kita pakai teknik, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kalau dari ayat ke-6. Sekarang coba dari ayat ke-5. Nih, pakai teknik. Iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walaupun udah mau habis tetap nyampe ya. Itu tekniknya. Semoga nanti nih ini ada karena ini benar-benar talenta banget ini ya. Olah napasnya, olahraganya kayak model lari itu seminggu kalau mampu 3 kali. 3 kali maraton, nggak usah jauh-jauh dulu, jadi bertahap. Nah stadion kan bulat tuh keliling itu pertama paling kuat 3 kali, terus nanti ketemu lagi bisa nambah terus. Saya dulu pernah begitu, itu untuk belajar olah napas supaya napas kita panjang. 1, lari maraton. Pada saat larinya jangan mangap. Artinya keluar masuknya napas murni dari hidung. Jadi saat lari itu mulut kita kalau bisa jangan ngobrol, ya. Kemudian jangan terbuka. Jadi keluar napas itu dari hidung murni. Sambil lari. Itu 1 maraton. 2, latih baca ayat. Kalau pagi latih baca ayat. Umpama surat An-Nas. Surat An-Nas berapa ayat? Bikin 1 napas. Dari enggak kuat bisa kuat. Itu cara melatih napas. Yang ketiga, suka berenang. Dalam kolam renang itu kan suka ada pegangan tuh ya, yang buat turun tuh. Coba nyelam ke kolam renang, pegangan, belajar napas di air. Belajar bernapas di air. Tapi jangan memaksakan. Itu belajar sekuat kita berapa detik dalam ini. Syukur-syukur bisa kuat sampai semenit lebih, 2 menit, 3 menit. Itu awalnya memang nggak bisa, tapi karena sering latihan itu bisa. Dulu saya berenang begitu sampai bernapas dalam air itu bisa. Keluar cuma busa dong, persis ikan mas itu. Itu bernapas dalam air, cuma bernapas dalam air itu nggak begini, nggak begitu, nggak cuma nahan, keluarin dikit cuma. Kalau begini masuk air. Itu salah satu untuk melatih pernapasan kita. Ya, bagus banget ya. Terus nih Pak Ustaz, dibina terus. Insya Allah. Ya. Lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya. Ayat 2 dengan ayat 3, ayat 3 dengan ayat 4 itu mimnya lagi-lagi jelas mim di ayat yang ketiganya. Ar-Rahmanir Rahim, mimanya jelas. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Yaunya jangan yau ya kan? Yau. Yau. Ya, yau. Yau. Ya. Yau. Kalau yau itu beda dengan yau. Jadi posisi mad lain huruf fathah sebelumnya, sebelum huruf waw itu, sebelum waw sukun itu mad lain, tapi bunyinya bukan yau, tapi yau. Yaumiddin gitu. Kemudian
Ketika membaca siratal ladzina sedikit pun jangan bau guna. Jangan sampai siratal ladzina, jangan seperti itu. Itu berarti guna ya. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Tadi Ustaz enggak dari basmalah ya wasolnya. Ya. Enggak apa-apa. Ya. Bismillah dibaca sendiri, kemudian dari hamdalah ayat ketiga, ayat kedua sampai ayat keempat atau sampai ayat kelima kalau memang kuat. Enggak apa-apa. Ya. Oke, terakhir Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.